Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita masuk ke ranah yang mungkin terasa kayak fiksi ilmiah ya, tapi sebenarnya akarnya kuat di sains otak. Gimana sih mesin itu akan berpikir di masa depan? Hmm, Bukan cuma ya kalkulator super cepat gitu, tapi entitas yang beneran cerdas. Ini pertanyaan besar loh. besar banget. Mungkin dampaknya wah jauh melampaui revolusi komputer yang udah kita alami lah. Setuju. Sumber kita kali ini bab 10 dari buku A Thousand Brains. Penulisnya Jeff Hawkins. Buku ini sendiri kan ngajuin teori yang wah lumayan radikal ya tentang cara kerja bagian tercerdas otak kita, neokorteks itu. Betul, neokortex. Nah, di bab ini Hawkins pakai teorinya itu sebagai semacam landasan gitu buat ngebayangin kayak apa sih kecerdasan buatan atau AI sejati nanti di masa depan. Jadi ya fokus kita mau gali visi masa depan AI menurut kerangka pikir dia ini. Persis. Dan ini penting, ini bukan sekedar lamunan atau spekulasi liar gitu ya. Pendekatan Hawkins itu mencoba memprediksi masa depan AI bukan dari tren teknologi yang ada sekarang, tapi dari prinsip dasar kecerdasan itu sendiri. Ya sebagaimana dia pahami dari studi neokortex. Jadi kita bakal eksplorasi nih, kayak apa sih mesin cerdas itu, gimana cara kerjanya, terus apa bedanya sama AI yang kita kenal sekarang. Ini penting loh, biar kita bisa misahin antara mana harapan, mana ketakutan, mana potensi yang nyata. Nah, dan buat Anda, pendengar kami, tujuan penelusuran ini ya biar Anda dapat pemahaman yang lebih jernih lah. Apa sih intinya kecerdasan mesin menurut teori ini? Terus gimana bedanya sama kecerdasan kita manusia? Terutama soal motivasi sama tujuan. Itu kunci banget. Dan gimana ini bisa ya ngebongkar beberapa mitos populer tentang AI kan. Semoga ini ngasih beberapa momen aha gitu ya tentang masa depan yang mungkin nunggu kita. Oke, mari kita langsung aja masuk ke gagasan kuncinya. Siap. Oke, gagasan pertama nih yang menurut saya langsung wash, ngubah cara pandang kita. Ini datang dari perbedaan fundamental antara otak manusia sama mesin cerdas versi Hawkins. Kita kan seringnya ngebayangin AI super canggih itu ya kayak manusia super, lengkap sama ambisi, emosi, macam-macam lah. Tapi Hawkins bilang, tunggu dulu. Tahan dulu ya. Otak kita itu kan punya dua bagian besar ya. Ada otak lama, isinya insting, emosi, dorongan dasar buat bertahan hidup. Terus ada otak baru, si neokorteks itu. Pusatnya kecerdasan abstrak, belajar, bikin model dunia. Nah, ini kuncinya nih. Mampu belajar, paham, bikin model dunia gitu ya. Wah, Implikasinya ini luar biasa loh. Artinya, mesin cerdas ini ya nggak akan otomatis punya rasa takut, atau cemburu, atau keinginan berkuasa, atau bahkan dorongan dasar buat tetap hidup kayak makhluk biologis. Itu semua kan datangnya dari otak lama kita. Kecerdasan ala neokortex ini menurut teori ini ya, pada dasarnya cuma alat pemetaan sama pemecahan masalah aja. Kuat banget tapi netral. Dia nggak punya tujuan bawaan sama sekali. Wah, ini langsung nantang banget gambaran populer ya. Jadi Skynet dari Terminator atau HAL 9000 yang punya agenda sendiri itu. Kalau pakai kerangka ini, itu bukan konsekuensi otomatis dari kecerdasan tinggi dong. Bukan. Jadi kalaupun ada AI jadi jahat atau punya tujuan aneh, itu pasti karena kita, perancangnya, yang sengaja atau ya nggak sengaja nanemin tujuan itu, bukan karena kecerdasannya sendiri. Tepat sekali. Gitu poinnya. Hawkins pakai analogi bagus nih. Neokortex itu kayak peta dunia. Detail banget, dinamis. Peta ini tahu cara kerja dunia, bisa rencanain rute dari A ke B. Tapi, peta itu sendiri nggak pengen pergi kemana-mana kan? Nggak ada keinginannya ya. Nggak ada. Keinginan atau tujuan itu datangnya dari sumber lain. Kalau di manusia, ya sumbernya kebutuhan sama dorongan otak lama tadi. Lapar, pengen selamat, dan lain-lain. Nah, kalau di mesin cerdas, tujuannya itu harus dikasih, harus dirancang sama pembuatnya. Kecerdasan murni di sini dipisahin dari dorongan biologis. Memahami pemisahan ini, wah, krusial banget buat ngevaluasi resiko sama potensi AI secara lebih rasional. Biar nggak antropomorfisme berlebihan lah. Oke. Pemisahan antara kecerdasan murni, si neokorteks, sama dorongan dari otak lama ini jadi fondasi penting ya? Paham. Kalau gitu, mari kita masuk ke resepnya nih, buat bangun mesin cerdas sejati menurut bab 10 ini. Hawkins ngurai jadi 3 komponen utama. Yang pertama ini kedengarannya agak filosofis ya, embodiment atau perwujudan.
Maksudnya gimana nih? Mesin harus punya badan gitu? Nah, badan di sini nggak harus berarti robot fisik kayak kita ya. Embodiment itu lebih kebutuhan si mesin buat belajar lewat interaksi aktif sama lingkungannya. Istilahnya sensory motor learning. Kayak bayi belajar gravitasi, kan dia jatuhin benda. Atau ngenalin objek, ya dipegang, diputer-puter. Oh, interaksi langsung ya? Ya, mesin cerdas juga perlu gerak dan ngerasa dunianya buat bangun model internal yang akurat. Mereka butuh sensor buat ngindra, terus aktuator atau cara buat gerakin sensor itu relatif ke lingkungan. Jadi, badan itu bisa aja robot yang jalan-jalan di ruangan, tapi bisa juga program software yang bergerak di data internet, atau interaksi sama simulasi, atau ngendaliin sensor jarak jauh, macam-macam bentuknya. Jadi kuncinya interaksi aktif itu ya, bukan cuma nerima data pasif aja. Terus sensornya juga nggak terbatas kayak indera kita. Betul banget. Sensornya bisa jauh-jauh melampaui penglihatan atau pendengaran manusia. Coba bayangin AI yang melihat pakai radar, atau merasakan medan magnet, atau mencium komposisi kimia yang rumit. Wah, macam-macam. Dan yang penting lagi nih, kemungkinan besar sensornya itu bakal berupa susunan atau rays, bukan sensor tunggal. Susunan? Kenapa harus gitu? Coba pikirin retina mata kita deh. Jutaan reseptor kan? Atau kulit kita. Kenapa arrays? Soalnya susunan sensor itu nangkap informasi spasial sama temporal yang kaya banget secara bersamaan. Ini yang memungkinkan sistem kayak neokorteks bangun model dunia yang jauh lebih detail dan kuat. Kita kan bisa lihat bentuk, tekstur, kedalaman bukan cuma titik cahaya aja kan? Ah, iya. Nah, banyak AI sekarang yang cuma dilatih pakai data statis, itu kekurangan aspek embodiment interaktif ini. Mereka nggak ngerasa dunianya secara langsung. Paham. Jadi, belajar aktif lewat interaksi sensori motor pakai badan. Sensornya canggih model susunan. Oke, komponen kedua nih, yang tadi kita sempat singgung dan rasanya agak paradoks ya. Mesin cerdas ini ternyata butuh sedikit fungsi setara otak lama. Bukannya tadi intinya mereka nggak butuh otak lama. Gimana tuh? Sedikit aja, dan fungsinya spesifik banget. Dipilih hati-hati. Bukan seluruh paket emosi sama insting, ya. Hawkins nyebut beberapa contoh. Pertama, kemampuan motorik dasar yang udah terprogram. Kayak bayi manusia kan punya refleks genggam ya. Nah, robot mungkin perlu program dasar buat jalan atau gerakin lengan. Oh, kayak bawaannya gitu ya? Ya, semacam itu. Nanti neokorteks tiruannya belajar merangkai gerakan dasar ini jadi perilaku yang kompleks, yang adaptif. Dia nggak nyiptain gerakan dari nol. Kedua, perlu protokol keamanan bawaan. Kayak prinsip dasar yang nggak boleh dilanggar. Mirip rem darurat otomatis di mobil lah, yang aktif tanpa perlu dipikirin sadar. Penting itu. Penting banget buat mastiin perilaku aman. Dan yang paling krusial, balik lagi ke poin awal kita tadi. Tujuan dan motivasi. Ini harus ditanamkan secara eksplisit oleh kita, perancangnya. Tujuan kayak nemuin obat kanker atau jaga kebersihan lingkungan, itu nggak bakal muncul gitu aja dari mesin cerdas. Harus jadi bagian dari desain fundamentalnya. Oke, jadi ada embodiment buat belajar interaktif. Terus ada sedikit fungsi otak lama yang esensial kayak gerakan dasar, keamanan, sama yang paling penting, tujuan yang kita kasih. Dan tentunya komponen ketiga, ini jantungnya ya, neokorteks kiruan itu sendiri. Nah, ini bagian yang paling seru sekaligus mungkin paling bikin khawatir banyak orang. Gimana potensi mesin dengan otak baru buatan ini dibanding otak biologis kita? Seberapa cepat, seberapa pintar nantinya? Nah, disinilah letak potensi sekaligus batasannya jadi jelas. Kalau dari segi kecepatan pemrosesan murni, ya, sirkuit elektronik di silikon itu secara teori bisa kerja jutaan kali lebih cepat dari neuron biologis kita. Neuron kan basah ya, relatif lambat. Ini yang sering bikin orang ngebayangin AI super cepat yang ngalahin manusia dalam sekejap mata. Iya, sering banget denger itu. Tapi Hawkins nekenin poin penting nih. Kecepatan belajar sama bertindak secara keseluruhan itu bakal tetap dibatasin sama interaksi dengan dunia nyata atau data. Proses sensory motor learning tadi itu butuh waktu. Mau ngelakuin eksperimen fisik, bangun prototipe, bahkan sekedar jelajahin dan proses data internet yang segede gaban itu yang nggak instan. Jadi meskipun otaknya bisa mikir secepat kilat, proses belajar dan interaksinya sama dunia, mau fisik atau data, tetap jadi semacam bottleneck gitu ya, penghambat lajunya. Betul.
Ini berarti ngeredam ide soal ledakan kecerdasan atau singularity yang sering digembar-gemborkan itu dong? Tepat. Hawkins berpendapat ledakan kecerdasan atau singularity itu yang biasanya diartikan momen hipotesis AI berkembang super cepat, ngalahin manusia secara eksponensial tak terkendali, itu kemungkinan nggak bakal terjadi seinstan kayak di film-film. Ya karena keterikatan sama interaksi dunia nyata ini. Kecepatan mikir tinggi, iya, tapi nggak lepas dari batasan waktu interaksi. Oke. Terus gimana soal kapasitasnya? Nah, soal kapasitas. Mesin secara teori bisa dibangun dengan neokorteks yang jauh lebih gede dari otak manusia, atau dengan arsitektur yang dioptimalin buat tugas tertentu. Bayangin deh, AI dengan kapasitas setara ribuan otak manusia didedikasikan khusus buat mahamin perubahan iklim atau kerumitan biologi sel. Wow! Wow, Ini jelas potensi bikin mereka melampaui kedalaman pemahaman manusia di bidang-bidang spesifik. melampaui pemahaman manusia. Itu kedengarannya agak gimana ya, serem juga. Apa artinya kita nggak bakal bisa ngerti gitu apa yang mereka pikirin atau temuin? Hawkins nawarin perspektif yang lebih optimis di sini. Meskipun AI mungkin bisa capai kedalaman pemahaman yang melampaui kapasitas kita sebagai individu, dia berpendapat kita kemungkinan besar masih bisa memahami hasil pemikiran mereka. Oh ya, gimana caranya? Analoginya kayak teori relativitas Einstein. Kebanyakan dari kita kan nggak bakal bisa nemuin teori itu sendiri ya. Tapi kita bisa belajar, bisa paham, bisa verifikasi konsepnya kalau udah dijelasin. Benar juga sih. Nah, gitu juga sama AI. Dia bisa jadi alat penemuan yang luar biasa kuat, ngasilin wawasan baru yang kompleks. Tapi, wawasan itu mungkin tetap bisa dikomunikasikan dan dipahami sama kita. Setidaknya sama para ahli di bidang itu. Bukan berarti pikiran mereka jadi sihir yang sama sekali nggak terjangkau lah. Oke. Gambaran mesin cerdas masa depan ini mulai kebentuk nih. Belajar lewat interaksi aktif, embodiment, punya tujuan yang kita rancang, bukan muncul sendiri. Terus ditenagai neokorteks tiruan yang bisa cepat banget dan kapasitasnya gede, tapi tetap terikat waktu interaksi. Ini rasanya beda banget ya sama AI yang kita lihat sekarang. Pertanyaan berikutnya yang muncul, otomatis, buat apa kita bakal pakai mesin kayak gini? Hawkins ngasih analogi menarik nih dari sejarah teknologi. Ya, analogi sejarah ini relevan banget. Seringkali pas teknologi baru muncul, imajinasi kita soal aplikasinya itu terbatas banget. Biasanya cuma mikir buat otomatisasi atau perbaikan tugas yang udah ada aja. Contoh klasik ya, internet. Awalnya kan dirancang sama akademisi sama militer buat bagi data aja. Siapa coba waktu itu yang bayangin dampaknya bakal ke perdagangan global, hiburan, kayak streaming film, jejaring sosial, bahkan dinamika politik, hampir nggak ada kan? Aplikasi yang paling transformatif itu seringnya justru yang paling nggak kepikiran di awal. Jadi maksudnya, meskipun kita sekarang fokus pakai AI buat tugas kayak ngenalin gambar, nerjemahin bahasa, atau nyetir mobil, yang intinya niru kemampuan manusia, potensi terbesar dari AI cerdas jati ala Hawkins ini mungkin ada di area yang sama sekali belum kepikiran sama kita sekarang. Sangat mungkin. Itu poinnya. Aplikasi yang udah mulai kita bayangin, kayak ngambil alih kerjaan bahaya ya, misal perbaikan pipa bawah laut, nanganin limbah nuklir, atau ngatasin kekurangan tenaga kerja, contohnya perawat lansia robotik di negara-negara yang penduduknya menua. Itu mungkin cuma puncak gunung es aja. Terus yang di bawahnya apa dong? Hawkins secara khusus nyorotin satu potensi aplikasi yang menurutnya bisa transformatif banget dan mungkin kurang diapresiasi. Akselerasi penemuan ilmiah. Akselerasi penemuan ilmiah. Gimana caranya AI cerdas bisa ngelakuin itu secara fundamental beda dari ilmuwan manusia pakai komputer canggih? Coba bayangin mesin yang nggak cuma proses data lebih cepat, tapi benar-benar memahami dan memodelkan fenomena kompleks. Caranya mirip neokorteks kita, tapi kapasitas sama kecepatannya jauh lebih gede. Mesin ini bisa dilengkapin sensor-sensor unik yang bisa lihat pola di data astronomi yang terlalu rumit buat manusia. Atau dengar sinyal geofisika halus dari dalam bumi, atau rasain interaksi molekuler di tingkat kuantum. Wah, kemampuannya beda ya. Beda banget. Mereka bisa lakuin eksplorasi virtual atau bahkan fisik ke lingkungan yang ekstrim atau bahaya buat manusia. Dasar laut, planet lain, nebula jauh. Bisa rancang dan jalanin ribuan eksperimen secara simultan. Nah, dalam skenario ini, AI bukan cuma alat bantu hitung, tapi jadi mitra kolaboratif buat ilmuwan manusia.
bantu kita ngungkap misteri alam semesta dengan kecepatan yang, wah, nggak kebayang sebelumnya. Ini perspektif yang beda banget ya. Rasanya lebih konstruktif dan penuh harapan gitu. Dibanding narasi distopia soal AI ngambil alih dunia yang sering kita dengar, apa bab 10 ini secara eksplisit ngebantah resiko-resiko AI? Bab 10 ini lebih fokus ngebangun fondasi pemahaman dulu tentang apa itu kecerdasan mesin menurut teori Thousand Brains. Nah, dengan misahin kecerdasan, neokorteks dari dorongan biologis, otak lama, dia secara implisit udah mulai nantang asumsi dasar di balik banyak skenario kiamat AI, yaitu asumsi kalau AI super cerdas, otomatis bakal punya keinginan kayak manusia, pengen berkuasa, pengen bertahan hidup, gitu. Jadi asumsi dasarnya yang ditantang ya. Betul. Argumen lebih mincinya kenapa risiko eksistensial itu mungkin terlalu dibesar-besarkan ya. Berdasarkan teori ini, dibahas lebih lanjut nanti di bab 11. Tapi benang merah di bab 10 ini intinya, kalau kita paham sifat kecerdasan dengan benar, kita bisa bangun AI secara bertanggung jawab dan fokus ke potensi manfaatnya yang luar biasa, terutama buat perluasan pengetahuan sama pemecahan masalah global. Fokusnya geser dari gimana ngalahin AI jahat, jadi gimana ngerancang AI yang bermanfaat. Oke, jadi kalau kita rangkum intisari dari penelusuran kita di bab 10, A Thousand Brains ini ya, pesan utamanya adalah masa depan kecerdasan mesin itu bukan soal nyipain tiruan manusia, lengkap dengan segala drama emosi sama dorongan biologisnya. Tepat, visi yang digariskan di sini itu lebih soal bangun mesin yang nguasain kemampuan inti neokorteks kita, yaitu belajar model dunia secara fleksibel, adaptif, lewat interaksi sensori motor yang kaya. Tapi, dan ini poin kuncinya banget, tujuan sama motivasinya nggak muncul spontan dari kecerdasan itu, melainkan harus kita, para penciptanya, yang ngerancang dan nanemin secara sadar dan hati-hati. Oke? Kecepatan proses bisa super tinggi, tapi laju kemajuan keseluruhannya tetap terikat sama interaksi dunia nyata. Kapasitas pemahamannya bisa ngelampaui kita di banyak domain, buka pintu ke era baru penemuan dan pemahaman. Ini sungguh ngasih kerangka pikir yang beda banget ya tentang AI, bukan cuma alat otomatisasi tugas, tapi potensi munculnya suatu bentuk kecerdasan baru, yang cara kerjanya fundamental beda dari kita. Suatu entitas yang bisa jadi mitra kuat buat memahami alam semesta atau ngatasin tantangan besar kemanusiaan. Ya, kalau kita berhasil ngarahinnya dengan bijak lah ya. Persis. Dan pemahaman ini, terutama soal pemisahan antara kecerdasan sama dorongan bawaan tadi, itu ngarahin kita ke sebuah pertanyaan penutup yang, wah, dalam banget nih buat Anda renungkan. Ya, sebuah pemikiran provokatif untuk Anda bawa pulang dari penelusuran kita hari ini. Silakan. Kalau kecerdasan sejati, kemampuan kompleks buat belajar, memodelkan, dan memahami dunia kayak yang dilakuin neokortek kita, itu ternyata bisa secara fundamental dipisahin dari dorongan biologis primitif, kayak emosi, naluri bertahan hidup, ego, atau hasrat buat dominasi. Nah, terus gimana seharusnya kita mendesain tujuan dan sistem nilai buat mesin-mesin cerdas masa depan ini? Pertanyaan bagus. Nilai-nilai fundamental apa yang paling penting, paling bijaksana, buat kita tanamkan ke pikiran buatan yang kemampuannya mungkin suatu hari nanti melampaui kemampuan kita sendiri buat memahami dunia. Ini bukan lagi sekedar tantangan teknis pemrograman loh. Ini udah jadi pertanyaan filosofis inti tentang masa depan bersama kita dengan teknologi yang kita ciptain. Nilai apa yang bakal Anda pilih? Coba renungkanlah.